Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, mohon dukungannya ya, subscribe, like, dan bagikan kebaikan ini. Saudaraku tonton videonya hingga selesai ya. Yang jarang orang baca. Ada satu rahasia yang sangat besar yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Kenapa anak tadi diwafatkan? Saya sampaikan karena orang tuanya seringkali berdoa. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran itu ada banyak ayat yang menerangkan doa orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Sangat berpengaruh kepada anak. Saya berikan 3 contoh misal, dengan cepat saja. 1. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Quran surah 7 ayat 189. Insyaallah. Ada? Oke. Sudah, saat Adam bertemu dengan Hawa, kemudian melakukan hubungan suami istri, Hawa mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat, ya. Kemudian, perhatikan, poinnya, lihat ujung ayatnya. Saat menjelang masa persalinan itu, da'awallaha, suami istri itu kemudian berdoa. Adam dan Hawa kemudian berdoa. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya. Suami istri berdoa sebelum dilahirkan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa bebasnya, misal suami berdoa, duhai Allah, dalam rasa sakit yang tengah dirasakan istriku ini saat akan dia menjalani persalinan, mohon ya Allah, dalam sakit yang dia emban dalam menerima amanahmu ini, mohon ganti rasa sakitnya dengan anak soleh yang akan dia lahirkan. Tentu kami akan merasa bersyukur dengan itu. Ibu juga begitu. Ya. Saat sakit dalam keadaan mengandung, menjelang masa persalinan, ya, yang dilakukan jangan banyak mengeluh. Aduh Pak sakit, aduh Pak pijitin ini, aduh Pak miring sini sakit. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena orang-orang yang tengah mengandung, orang-orang yang tengah menerima amanah Allah dalam lelahnya, doanya cepat terkabul. Doanya cepat terkabul. Duhai Allah, dalam sakit yang tengah saya rasakan ini, mengemban amanahmu, mohon ya Allah, ganti rasa sakit ini dengan lahirnya anak soleh yang telah engkau tetapkan. Tentu saya akan sangat bersyukur kepadamu, ridha dengan sakit yang saya terima ini. Kalau saya sudah bermohon dalam keadaan demikian, belum juga engkau kabulkan, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin? Boleh. Masya Allah, itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, diikuti oleh Nabi Yakub ketika punya anak Yusuf dan 11 saudaranya, dari beberapa istri yang berbeda. Yusuf punya anak namanya Bunyamin, dari ibu namanya Rahil. Nah, 10 saudara yang lain itu cemburu kepada Yusuf. Saya persingkat, berencana untuk membunuh Yusuf. Kumpul di satu tempat di samping rumah. 9 orang mengusulkan, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. 1 orang mengusulkan, jangan bunuh, lemparkan fi ghayabatil jub. Lemparkan ke tempat gelap saja, gak usah dibunuh. Nanti akan dibawa oleh pedagang menjauh dari kita. Saya mau tanya, maaf, kalau ada musyawarah, 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diambil? 9. Dan setan kalau sudah maksiat gak akan nanggung. Datangnya nodong, ya. Datang ke angkot mau nodong, begitu teriak nusuk, ya. Nanggung, yang lainnya pun dilukai juga. Setan gak akan nanggung. Tapi yang ini luar biasa. Begitu 9 mengusulkan bunuh Yusuf, yang 1 mengatakan jangan bunuh. Ternyata yang 1 ini yang diterima, bukan yang 9. Yang 1 yang diterima. Apa penyebabnya? Para ulama menyampaikan itu karena doa Nabi Yakub alaihissalam yang sering berdoa supaya Allah bisa menjaga mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Jelas sampai di sini? Ya. Maka saya mohon sebesar-besarnya berdoakan anak-anak kita. Kalau bapak ibu yang belum hafal Quran sampai sekarang, jangan cegah anaknya hafal. Ya. Kalau bukan anaknya, barangkali sudah dewasa, jangan cegah cucunya hafal. Doakan dari sekarang. Barangkali dengan doa itu satu saat itu yang akan mengembalikan kepada kebaikan. Umar, kisah nyata, seorang anak sekolah di sekolah internasional. Saya persingkat saja, ini kisah nyata yang saya terima. Bapaknya sibuk luar biasa, ibunya juga sibuk, ya. Tapi ibunya ini masih bisa mengantarkan anaknya sekolah, bisa menemani. Kalau di sekolah internasional kan suka ada hari ayah ya, Father Day ya, hari ayah. Dan anak-anak berkreasi supaya dilihat ayahnya. Masya Allah, kalau anak-anak yang lain itu setiap hari ayah yang datang bapaknya. Anak-anaknya tampil, ada yang nyanyi, ada yang bermain macam-macam, ada yang puisi. Cuma Umar saja yang bapaknya nggak pernah sempat hadir. Karena saking sibuknya luar biasa. Insya Allah. Yang diutus ibunya lagi. Satu kali, ibunya berkata kepada bapaknya, bukankah kamu sudah berjanji akan datang? Penuhi janjimu. Kasihan anak kita. Disebutkan setiap kali datang selalu bapaknya. Kalau orang lain bapaknya, kalau kita ibunya. Saya mohon kamu datang. Bapaknya agak malas-malasan kemudian datang. Saya persingkat, duduk bagian paling belakang. Singkatnya, ketika Umar diminta maju untuk perform, ini luar biasa, terkejut hadirin yang ada, karena tidak memilih untuk bernyanyi, tidak memilih membacakan puisi, tapi hanya 1 kalimat yang diungkapkan. Miss, saya ingin bacakan Quran surah An-Naba.
Saya ingin panggil dulu guru saya, Ustadz Ali katanya. Yang dipanggil bukan bapaknya, Mr. Ali dipanggil. Datanglah Mr. Ali itu, bapaknya kaget melihat begini. Masya Allah. Mr. Ali ini diminta oleh anaknya Umar tadi untuk menguji. Silahkan lihat bacaan saya. Begitu dibaca, amma yatasa'anun, sampai ayat 5 dari 40 ayat, kata gurunya itu, Mr. Ali, cukup. Bacakan ayat 9, dibacakan. Bacakan ayat 20, dibacakan. Bacakan ayat 30, dibacakan. Masya Allah. Hafal dengan nomor ayatnya. Di akhir perintahnya, lalu bertanya gurunya itu, Mr. Ali, Omar, apa yang menjadikan engkau begitu ingin menghafal Quran? Sampai hafal surat An-Naba ini dengan ayat-ayatnya. Perhatikan jawaban Umar. Saya pernah mendengar guru menyampaikan pada saya, kalau bisa membaca Quran dan menghafalkannya, maka di hari kiamat nanti saya akan membawa mahkota dan bisa dipakaikan di kepala ayahanda dan ibunda saya. Jadi saya itu mendengar hadis itu ingin satu saat memberikan hadiah kepada ayahanda dan pada ibunda. Di akhirat nanti saya ingin pakaikan dengan tangan saya sendiri kepada di kepala ayah dan ibu saya. Masya Allah. Bapaknya di belakang langsung lari. Dipeluk Umar itu, dicium kakinya minta maaf, ya, langsung digendong dibawa pulang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin terjadi Anda semua terjadi seperti ini, ya, atau mengikuti kisah ini. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang-kadang Anda sesibuk apa sih para ayah itu? Kadang-kadang lupa kita, kadang-kadang kita lupa. Datang berangkat gelap, pulang juga gelap, nggak pernah lihat anak. Apa yang Anda inginkan? Bukankah kita mencari rezeki untuk kembali kepada keluarga? Masya Allah. Mana waktu yang kita sudah berikan untuk anak-anak kita? Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, bebas dari kesalahan, disebut Khalilullah, masih jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk lihat anaknya, sampai tumbuh dewasa luar biasa. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah, tidak jelas surganya, sesibuk apa? Kadang-kadang anak kita tidak kita perhatikan, keluarga menunggu, bahkan Masya Allah 8 jam sudah nunggu-nunggu ingin main, Anda datang ke rumah saja masih membawa pekerjaan kantor, Masya Allah, kapan untuk keluarganya? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Saya kira itulah kisah Ashabul Kahfi dengan hal-hal yang mengiringinya. Baik. Silakan lanjutkan. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Benarkah para pemungut pajak termasuk orang zalim? Apakah yang disebut pemungut pajak hanyalah pemerintah atau staf karyawan atau lainnya? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan pajak ini, bedakan di fikih kita itu dalam fikih muamalah pembahasannya, ya, dalam fikih muamalah. Ada beberapa yang dibedakan. Dalam hukum Islam berlaku zakat. Dalam hukum Islam berlaku zakat bagi orang Islam. Bagi orang Islam, ya. Sedangkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, ya, negaranya sudah negara Islam, hukumnya sudah berlaku, maka ada juga pungutan semisal pajak untuk memberikan keamanan, ketentraman, dan nilainya kembali kepada mereka, retribusinya. Kalau hukumnya sudah berlaku hukum Islam, negaranya Islam, dan semua dibentuk dalam sistem Islami, ya. Tapi kalau misalnya tinggal di negara yang bukan Islam, ya, hukum zakat tetap berlaku, diberikan otoritasnya kepada orang-orang yang berhak mengelolanya, disebut dengan al-amilina 'alaiha. Hukumnya ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wal amilina 'alaiha, yang mengelola zakat khusus, pengelola zakat yang sekarang dikenal dengan bazis, badan ambil zakat, infak dan sedekah diantaranya. Ada juga yang tidak masuk bazis, misal di setiap DKM ada pengelola zakatnya. Jadi setiap kita akan mengeluarkan zakat wajib hukumnya, ya. Jangan tunggu jadi negara Islam dulu baru zakat dikeluarkan, tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi zakat tetap berlaku, bagian dari nilai Islam. Begitu dapat kita hukumnya, baik zakat mal ataupun zakat fitri, bukan zakat fitrah, ya, kalau dalam bahasa hadis, tapi zakat fitri, baik zakat fitri ataupun zakat mal, kalau sudah tiba hukumnya wajib dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Adapun pajak itu hukumnya terkait dengan fikih muamalah, diserahkan kepada otoritas setempat dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Misal di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan sebagainya mungkin beda sistemnya, ya. Jadi terkait dengan pajak itu bukan hukum dalam agama kita, tapi terkait dengan ketaatan dalam tata kelola terhadap ulil amri yang mengatur kemaslahatan kita, ya. Pajak dipungut teoritisnya untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat, ya. Di kita diambil misalnya dari pajak retribusi, pajak makanan, pajak macam-macam. Dikembalikan kemana? Sebagiannya dibiayai untuk biaya keamanan, supaya bisa menjaga keamanan kita. Dibangun bangunan-bangunan, jalan-jalan dan sebagainya. Itu diantara hukumnya. Apa hukum atau pandangan dalam agama Islam? Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, wajib mengikuti. Itu hukum muamalah namanya. Hukum muamalah, ya. Jadi wajib kita lakukan. Adapun masalah misalnya penyimpangan, digunakan pada hal yang tidak tepat, dikorupsi dan sebagainya, itu perkara yang terpisah dan dosanya ditanggung oleh mereka. Ya, dosanya ditanggung oleh mereka. Jelas sampai di sini saya kira.
Ada lagi, satu lagi barangkali. Pada saat saya haji dikarenakan istri saya sakit, maka saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di penginapan untuk sholat di Masjidil Haram. Apakah saya sudah benar melaksanakan sholat karena tidak di Masjidil Haram, tapi di penginapan dengan mengkosor sholat saya, karena saya mengambil hukumnya selama musafir? Baik. Kemudian yang kedua, apakah asuransi takaful Indonesia seperti Prudential dan lain itu sudah benar menurut syariah? Baik, saya jawab yang pertama dulu barangkali dengan singkat. Bapak Ibu sekalian, ingat rukun sholat itu tidak terkait dengan tempat. Ya. Misal, rukun sholat adalah sholatnya di Masjidil Haram, sholatnya di Masjid Nabawi, ya susah kita. Ya. Rukun sholat terkait dengan ibadah yang saat dilakukan, bagian dari prakteknya. Ada rukun, ada syarat. Syarat itu adalah hal terkait dengan sah tidaknya ibadah, tapi bukan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Misal, syarat sah sholat itu wudhu. Wudhu bukan bagian dari rangkaian sholat, ya. Nggak ada misalnya takbir kemudian wudhu dulu, nggak ada begitu kan? Ya. Jadi sebelum kita sholat wudhu dulu. Orang yang sholatnya tanpa wudhu benar sholatnya, dari takbir sampai salam nggak ada yang salah, tapi tidak sah karena tidak wudhu. Nah, tapi dari mulai takbir sampai dengan salam, takbir, kemudian misalnya rokok, kemudian sujud, itu disebut rukun sholat. Hal yang menentukan sahnya ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Adapun di luar itu disebut dengan mutammimah, penyempurna, yang melahirkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain. Misal, ada sholat dari segi waktu, keutamaan dari segi waktu. Ya. Sholat yang ditunaikan di malam hari itu lebih utama dibandingkan di siang hari, yang sunnah. Ya. Dalilnya misalnya Quran surah 73 Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu kalau dilakukan lebih khusyuk, lebih menyentuh dibandingkan dengan sholat di siang hari. Ada keutamaannya, karena tidak banyak gangguan, tidak banyak aktivitas, sentuhannya lebih cepat, karena itu syaitannya lebih kuat. Ya. Jadi ada syaitan khusus yang menggoda orang sholat, namanya dasim, namanya khanzab ya. Jadi ada jenis-jenis setan, ada setan khusus yang menggoda orang sholat, namanya apa? Khanzab ini akan menggoda orang sholat dari mulai selesai adzan berhenti. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 608. Jika adzan sudah dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak cucu Adam, redaksinya wa alaihi dharatun, sambil terkentut-kentut. Maksudnya saking tidak sukanya sama orang sholat, suara adzan pun kalau ada baunya nggak mau cium dia, nggak mau cium. Makanya orang nggak pernah sholat pun, bahkan non muslim pun, kalau adzan sedang berkumandang bisa mengingatkan pada teman yang Islam, sudah adzan, kamu belum sholat, karena setannya sedang pergi. Ya. Teruskan hadisnya, wa idza thuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, fa'ada, maka setan akan kembali menggoda orang yang akan sholat itu. Ya. Makanya jangan heran, setelah selesai adzan, orang Islam pun akan mengatakan, baru adzan, belum qomat, karena setannya balik lagi. Ya. Nah, sampai akan ditunaikan sholat itu akan digoda oleh khanzab ini, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli, sampai tidak sadar orang yang sholat berapa rakaat sudah menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar orang yang sholat sudah berapa rakaat menunaikan sholatnya. Punya pengalaman ini? Ini kelihatan dari wajahnya ya. Baik, teruskan. Nah, ini diantaranya sholat malam. Ada yang terkait dengan tempat ya. Maaf, malam saya sarankan, karena kita sudah belajar as-sunnah an-nabawiyah, mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam. Ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masyaallah, kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebaikan. Itu dari segi fadilah waktu. Dari segi tempat ada keutamaan. Misal, sholat di rumah dengan di masjid beda keutamaannya. Masjid melahirkan pahala 25 kali dibandingkan tempat biasa.
Jadi kalau bapak misalnya, maaf, tetangga masjid memilih sholat di rumah, itu sudah kehilangan 25 kebaikan. 25 itu kata Nabi, jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, masing-masing 500 tahun. Di 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, sampai ke 25. Jadi antum sangat rugi luar biasa kalau jadi tetangga masjid, tinggal beberapa langkah, tapi memilih untuk sholat di rumah atau di tempat biasa. Ayo berangkat ke masjid. Saking sayangnya kepada kita Allah, sampai langsung masjidnya ditetapkan di samping rumahnya. Masih nggak mau berangkat juga, Masya Allah. Karena itu Nabi saking kesalnya dikecam itu, dikecam. Lebih baik dibakar saja katanya rumahnya. Ya. Abu Bakar pernah memberikan fatwa itu. Orang yang sengaja nggak mau ke masjid, menantang-nantang masjid, ya, artinya melecehkan masjid maksudnya, melecehkan masjid. Bukan kalau ada nggak, ya, oh ini tetangga nggak ke masjid, dipraktekkan, bakar aja rumahnya. Nggak begitu. Ya. Dilihat dulu, ini orang yang melecehkan masjid, menganggap masjid tidak ada nilainya, ya. Kemudian memilih sholat di rumahnya walaupun dekat dengan masjid, itu seperti orang terbakar. Lebih baik dibakar rumahnya. Perbandingan. Ya. Nah, yang ketiga adalah keutamaan masjid-masjid khusus seperti Masjidil Haram. Yang kalau ibadah di situ, Masya Allah, itu sama dengan dapat pahala 100.000 kali dibandingkan masjid biasa. Misal, tadi sholat subuh 2 rakaat. Kalau di Masjid Al-Ihsan kita dapatkan sholat, tunaikan dengan baik, pahalanya 1. Di Masjidil Haram kita sholat, itu sama dengan 100.000 kali sholat tanpa henti. Saya mau tanya, bisa nggak konsisten selama seminggu salat subuhnya di masjid terus? Selama seminggu? Bisa? Sebulan? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin sakit, mungkin ada halangan, mungkin ada dinas macam-macam, mungkin di perjalanan.